Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang database relasional, khususnya relasi dua tabel pada mata kuliah Praktikum Sistem Basis Data. Database relasional atau normalisasi adalah suatu proses untuk merelasikan field dari tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Jadi normalisasi atau database relasional ini merupakan suatu proses ya untuk merelasikan dua buah tabel gitu ya. Merelasikan dua buah tabel melalui atribut dari masing-masing tabel. Di mana dalam salah satu tabel terdapat field yang bersifat primary key atau region key. Jadi di dalam dua buah tabel yang saling berelasi tersebut, di mana di salah satu di salah satu tabelnya itu dari kedua tabel tersebut terdapat satu buah primary key yang bersifat primary key atau region key. Jadi intinya adalah dari database relasional ini adalah kita akan menghubungkan dua buah tabel yang di mana dari salah satu tabel tersebut terdapat terdapat field yang bersifat kata kunci utama atau kata kunci tamu. Ya. Model relasional digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam pengelolaan dan pengaksesan data. Alasan yang melandasi mengapa dibutuhkan relasi tabel, yaitu karena terdapatnya anomali-anomali atau error atau inkonsistensi data yang harus dihindari, agar kebutuhan data dan kepastian data akan terjamin. Anomali-anomali itu meliputi anomali update, anomali insert, dan juga anomali delete. Ya, seperti kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, jikalau teman-teman sudah sering berhubungan dengan database management system atau relasi antar tabel gitu ya, yang terdapat di dalam database management system, ini akan sangat sering ditemukan. Karena apa? Karena relasi dua buah tabel itu di dalam program yang teman-teman buat atau di dalam aplikasi yang teman-teman rancang dipastikan akan ada dua buah tabel atau lebih yang saling terkoneksi atau saling terhubung. Yang mana dari masing-masing tabel tersebut akan mengkoneksikan node-nya itu menggunakan kata kunci masing-masing. Apakah misalnya ya saya ambil contoh ada dua buah tabel antara tabel A dengan tabel B. Masing-masing tabel itu pasti memiliki kata kunci masing-masing. Nah, yang nantinya yang akan menjadi kata kunci tamunya itu apakah di tabel A atau di tabel B. Jikalau kata kunci tamunya terdapat di tabel A, maka di dalam tabel A tersebut terdapat kata kunci utama di dalam tabel B. Jadi kata kunci tabel B itu ada di dalam tabel A, sehingga akan menjadi kata kunci tamu di dalam tabel A. Padahal di tabel B-nya itu merupakan kata kunci utama. Akan tetapi, jikalau sudah masuk ke dalam tabel B, kata kunci di tabel B tersebut akan menjadi kata kunci tamu di dalam tabel A. Gitu ya. Bayangkan ya, jadi ada dua buah tabel yang saling berelasi, masing-masing tabel tersebut memiliki kata kunci masing-masing, kata kunci utama masing-masing. Nah, jikalau kedua tabel tersebut saling terkoneksi, pilihannya ada dua. Apakah kata kunci B ada di dalam tabel A, sehingga menjadi kata kunci tamu, atau sebaliknya, kata kunci utama tabel A ada di dalam tabel B, sehingga menjadi kata kunci tamu di dalam tabel B. Gitu ya. Nah, itu tentang database relasional. Coba teman-teman perhatikan ya, daftar mahasiswa dan mata kuliah berikut ini. Jadi di sini tuh ada 4 buah atribut gitu ya. Ada nomor, ada NIM, ada kode mata kuliah, dan juga ada SKS. Nah, jadi ini kemungkinan besar tabelnya adalah tabel mengambil mata kuliah ya. Misalnya NIM 9002. Perhatikan ya. Ada 99130012. Di sini ada yang sama. Nah, ada yang sama. Ada juga di sini yang sama. Perhatikan. Ya, di sini ada yang sama. Saya ambil contoh salah satu NIM dulu dah. Tetapi kode mata kuliahnya berbeda-beda. Di sini 101, di sini 102, di sini 105. Ini artinya apa? Ini artinya bahwasanya si NIM 99130012 ini itu mengambil 3 mata kuliah. Yaitu mata kuliah kode 101, 102, dan 105. Gitu ya. Jadi kode mata kuliah yang 101 itu diambil oleh 99130012. Nah, ada pula di sini pun kode mata kuliah 1001 ini,
perhatikan, gitu ya. Diambil oleh berapa banyak mahasiswa atau NIM, gitu ya. Coba perhatikan di sini, diambil oleh ini, diambil oleh mana lagi? Diambil oleh ini. Coba perhatikan. Ya. Ada lagi nggak ya? 101, udah. Berarti kode mata kuliah 101 itu diambil oleh 2 NIM, yaitu NIM 991300012 dan 982512 ini. Berarti mata kuliah 101 itu diambil oleh 2 mahasiswa. Oke, kita ke next slide. Di sini tadi saya sudah menyampaikan bahwasannya ada 3 anomali. Ada anomali update, anomali insert, dan juga anomali delete. Nah, masing-masing saya akan jelaskan. Di sini ada anomali insert. Kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Jadi di sini tuh ada terjadi kesalahan, akan terjadi kesalahan yang terjadi di saat proses penyisipan record baru. Nah, contoh, jika kampus akan mengadakan mata kuliah baru dengan kode mata kuliah 107, maka proses penyisipan untuk kode mata kuliah 107 tidak dapat dilakukan sampai ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Jadi, di sini itu harus ada dulu mahasiswa yang mengambil mata kuliah 107, sehingga akan muncul pilihannya. Ini adalah ada anomali insert. Ya. Coba kita next slide. Di sini ada anomali delete. Kesalahan yang terjadi di saat proses penghapusan record atau tuple. Jadi kalau menghapus record itu kan pasti kan menghapus baris kan. Jadi makanya kita sebut dengan tuple. Jadi tuple itu adalah satu row, satu baris. Nah, contoh, mahasiswa yang memiliki NIM 99, nah, lihat ya, di sini 99671204 yang ini ya. Memutuskan untuk membatalkan mengambil mata kuliah 106. Nah, berarti yang ini ya. Maka dengan demikian, jika di-delete record tersebut akan berakibat hilangnya informasi tentang kode mata kuliah 106. Kenapa? Karena di dalam tabel ini itu kita belum memiliki relasi nama mata kuliah. Kita baru ada sebuah tabel yang tidak normal atau unnormalized tabel, gitu ya. Di dalam ini tuh belum ada tabel-tabel yang lain, gitu ya. Nah, maka dari itu, jikalau kita menghapus satu tabel ini, nah, maka kita akan kehilangan informasi 106. Kita akan kehilangan informasi mata kuliah 106, gitu ya. Nah, ini sehingga akan terjadi ada anomali delete. Oke, kita next. Ada anomali update. Anomali atau kesalahan yang terjadi pada saat proses suatu record. Nah, jadi ini anomali atau kesalahan yang terjadi pada saat proses update suatu record. Contoh ini ya, ini sangat jelas sekali ya. Jika Anda perhatikan pada tabel kuliahan, terdapat banyak kode mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa dengan NIM yang berbeda-beda. Saya sampaikan tadi di awal, ya. Misalnya kan 103 mata kuliah kan mata kuliahnya 101 tadi contohnya ya, 101 diambil oleh ini misalnya itu ya, diambil oleh ini, gitu kan. Lawannya ini 101 juga diambil oleh ini kan gitu ya. Nah, sekarang yang dijadikan contoh adalah 103. Nah, ini juga ini. Diambil oleh siapa saja? NIM 6521 98123 kemudian 99021. Ya. Maka akan dilakukan proses update beberapa kali, gitu ya. Misalnya akan dilakukan perubahan SKS nih ya. Jadi kita akan merubah SKS. Ini ya. 4 gitu ya. Kita akan melakukan perubahan atau update nilai SKS, jumlah SKS-nya. Maka akan dilakukan proses update beberapa kali sesuai dengan banyaknya jumlah yang mengambil kode mata kuliah tersebut. Ini kenapa? Karena kita belum menyediakan tabel mata kuliah. Ini kita baru disatukan nih tabelnya antara tabel NIM, tabel mahasiswa, tabel kode mata kuliah juga SKS-nya. Sehingga jikalau kita melihat gambaran tabel ini, kita lihat ini tuh tabel yang tidak normal, unnormalized tabel. Disebutnya juga tidak normal, disebutnya juga tabel yang tidak normal.
Kenapa? Seharusnya SKS ini itu tidak dilibatkan di sini. Seharusnya jumlah SKS itu ada tabel tersendiri di dalam tabel mata kuliah. Nah, makanya kita perlukan nih normalisasi tabel. Gitu ya. Sehingga sebelum dinormalisasi ini itu akan terlihat gitu, akan terlihat bahwasanya tabel ini itu tidak normal. Makanya perlu adanya normalisasi tabel. Kalau tabelnya tidak normal, maka akan terjadi anomali-anomali yang saya sebutkan tadi. Ada anomali insert, ada anomali update, ada anomali delete. Nah, maka dari itu kita perlukan suatu langkah tertentu, yaitu yang kita namakan dengan normalisasi tabel. Nah, bagaimana cara pembentukannya? Gitu ya. Jadi yang pertama adalah bentuk tidak normal dulu, kemudian bentuk satu normal, bentuk normal pertama atau bentuk 1NF gitu ya. Bentuk second NF, yang ketiga adalah bentuk third NF atau third normal form. Langkah-langkahnya saya akan sampaikan. Ini contoh bentuk yang tidak normal. Tadi contohnya yang pertama kan ada tabel NIM, kemudian ada mata kuliah, ada kode mata kuliah juga ada SKS-nya. Nah, sekarang menggunakan tabel yang baru. Begini, bentuk normalnya itu adalah ada kode buku, ada judul, ada pengarang, ada rak 1, rak 2, rak 3. Misalnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini tuh sudah kelihatan nih mirip seperti tabel yang kita buat tadi. Kode buku 101K dengan judul bukunya adalah Belajar Sendiri PIB 6. Kemudian pengarangnya M. Bakri. Ini ada di rak 1, rak 3, rak 001 lagi. Gitu ya. Coba kita perhatikan ya, di tabel ini itu ada yang sangat mencolok, yang memang tidak normal di dalam tabel ini. Misalnya ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di sini ada misalnya 101K, di sini di raknya itu, di rak 1 ada, di rak 3 pun ada. Gitu ya. Coba kita lihat nanti bagaimana bentuk normalisasinya ya dari tabel ini. Coba kita ke next slide. Oke. Bentuk normal pertama. Ada syarat-syaratnya ini di normal pertama. Tiap-tiap field harus bernilai atomik, yaitu setiap recordnya hanya terdiri dari satu nilai. Setiap field harus hanya memiliki satu pengertian dan memiliki nama yang unik. Setiap field harus hanya memiliki satu pengertian dan memiliki nama yang unik. Ini artinya apa? Dalam satu baris ya. Ingat, satu tuple berarti. Setiap field harus hanya memiliki satu pengertian dan memiliki nama yang unik. Kita lihat di sini, di bawah ya. Coba poin yang ketiga. Tidak terdapat record yang sama atau bernilai ganda. Jadi tidak ada lagi nanti nih record-record yang memiliki nilai yang sama atau ganda. Dalam satu tuple itu, dalam satu baris tersebut harus mewakili satu record. Gitu ya. Satu row. Ya, coba kita perhatikan di sini. Yang kita cek ke belakang, di sini kan tadi ingat ya, RK0 untuk 101K itu ada di RK01, RK023 dan RK01. Coba kita perhatikan, ingat-ingat ya, untuk 101K. Di sini perhatikan di normal pertama itu sudah harus seperti mandiri, bernilai atomik. Tiap field harus atomik. Contohnya bagaimana? Tadi, coba kita lihat ini. Nah, 101K, tadi kan dalam satu baris. Ya. Kodenya di 01, tadi di rak pertama ada, kemudian di rak kedua, di rak 03 juga ada, yang ketiga tadi kan ke sebelah kanan juga ada lagi yang di rak 01. Ini, coba perhatikannya. Ini dia. Nah, sehingga pada saat kita melihat dari tabel yang bentuk normal pertama, itu terdapat menjadi dua baris. Kenapa menjadi dua baris? Karena itu dianggap sebagai nilai yang berbeda. Gitu ya. Coba contohnya kita lihat di sini ya. Nah, 101 mata kuliah PIB 6 di rak pertama. Kemudian itu harus terpisah. 101K ada di rak 03. Itu menjadi baris yang berbeda, tidak lagi dikepinggirkan. Satu baris itu menjadi rak 1, rak 2, rak 3 itu enggak. Tetapi dikebawahkan, menjadi row, menjadi baris. Makanya nanti jikalau teman-teman akan menormalisasikan suatu tabel yang dari tabel tidak normal, itu harus menjadi atomik dulu semuanya. Jikalau masih terdapat field yang sama, misalnya gitu ya, rak 1, rak 2, rak 3, itu harus dipisahkan ke bawah.
Isinya harus dipisahkan ke bawah. Gitu ya. Jadi ada 101K di rak 1, 101K di rak 3. Itu harus dibaris menjadi suatu row. Menjadi suatu row ke bawah gitu ya. Bukan lagi ke pinggir, tetapi ke bawah. Oke. Begitupun dengan 103. Ini menjadi beberapa baris. Di 101 dan 103. Coba kita lihat tabel sebelumnya. Baik, kita lihat tabel sebelumnya. Ini 103. Ada di rak 3, ada di rak 1. Maka ini akan menjadi baris 1, baris kedua. Ini akan menjadi berbeda baris nantinya setelah menjadi dinormalisasi. Jikalau ada nilai yang sama, coba perhatikan. Ini kan sama nilainya. Itu akan menjadi satu baris saja, tidak menjadi terpisah. Begitupun coba kita tes ya. Sekarang nih, yang ini nih. Yang 10, yang 10S. Ini kan ada nilai yang sama nih. Rak 02, rak 02. Pasti ini akan menjadi satu baris nih, digabungkan. Begitupun dengan ini nih, lihat. Akan digabungkan ini pun. Nah, perlu bukti? Oh iya, kita buktikan di sini. Gitu ya. Ingat ya, yang 101 yang ini terdapat nilai 2 yang sama di rak 02 akan digabungkan, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini menjadi digabungkan. Oh, sorry yang ini ya. Nah, digabungkan. Ya kan? Coba, begitupun yang sebelumnya yang ini nih. Coba kita lihat, yang 106A ini sama, dua-duanya sama di rak 03 itu akan digabungkan. Berarti hanya tinggal satu row saja. Perhatikan nih. Betul kan? Nah, hanya terdapat satu row. Ya. Kenapa? Karena nilai RK-nya itu sama di rak 3 dua-duanya. Ya. Nah, berarti akan digabungkan. Nah, itulah normal pertama. Nah, setelah terbentuk normal pertama, kan berarti dari satu normal itu menjadi satu baris kan? Menjadi beberapa baris kan? Artinya per baris itu menjadi nilai atomik gitu loh maksudnya, ya. Coba kita perhatikan di normal kedua. Di normal kedua. Nah, apabila bentuk normal pertama atau 1NF terpenuhi, maka dapat menuju ke bentuk normal kedua atau 2NF. Pada tahap ini, tabel yang terdapat pada bentuk normal pertama atau 1NF akan dibagi menjadi dua bagian. Yang mana yang akan dipisahkan? Ya, coba kita perhatikan ke sebelumnya. Nih, perhatikan. Di sini itu ada beberapa field yang harus teman-teman perhatikan. Ya, oke. Ini kita anggap, ini adalah kemungkinan besar ya, ini kita perkirakan dulu pertama kali ya. Ini itu akan menjadi satu buah tabel. Kemungkinan besar akan menjadi satu buah tabel. Menjadi tabel apa? Akan menjadi tabel buku. Sementara ini, kemungkinan besar ya, nanti akan menjadi tabel rak. Gitu ya, tabel rak. Kenapa? Di sana ada data-data nama-nama rak. Gitu ya. Nah, dari kedua ini, perhatikan secara globalnya, dari gabungan tabel ini kemungkinan besar akan dirubah menjadi dua buah tabel. Gitu ya. Nah, coba kita cek di slide selanjutnya. Betul ya. Yang pertama adalah tabel buku, betul. Oke. Yang kedua adalah tabel rak buku. Nah, betul ya. Itu terpisah rak bukunya. Berarti di dalam tabel rak buku ini itu merupakan masih terdapat nilai-nilai yang sama. Gitu ya. Maksudnya mana nilai-nilai yang sama dalam tabel rak buku? Kan begini, coba lihat, perhatikan. Nah, 101, 101, 101. Nah, ini itu secara kasar belum normal. Kenapa? Karena di dalam tabel rak buku itu harus bernilai atomik semuanya. Berarti nanti akan dibuatkan lagi kemungkinan besar ke depannya, tabel yang ini nih, akan dirubah lagi menjadi dua buah tabel lagi. Nah, kenapa? Karena yang itu belum normal. Sementara yang ini tuh sudah normal, yang ini tuh sudah bagus, yang ini sudah normal. Masing-masing sudah mandiri. Nggak ada lagi kode yang sama di sini. Nah, ya kan? Di sini udah nggak ada lagi kode yang sama. Salah satu syarat
gitu ya. Di tabel normal pertama, yang kedua kan sudah terpenuhi ya. Di tabel normal yang kedua itu sekarang sudah terpenuhi kalau di normal yang kedua. Masing-masing dari tabel tersebut maka terdapat pada bentuk normal pertama atau normal atau fun and F akan dibagi menjadi dua bagian. Ya. Sehingga sudah terdiri lagi masing-masing. Ya. Ini sudah normal, sudah mandiri tabelnya, nggak akan bisa lagi dibagi-bagi, gitu ya. Sementara kalau ini masih bisa dibagi lagi yang ini nih, masih bisa dipecah lagi. Makanya pada tiap tahapan, tolong teman-teman cari tabel mana saja yang kira-kira masih bisa dipecah lagi menjadi tabel berikutnya. Kalau masih bisa dibuka, itu artinya masih ada tahap-tahapan selanjutnya. Nah, kira-kira ini akan menjadi dua buah tabel nih. Tabel apa saja? Saya kira-kira dulu ya. Kira-kira berarti yang tabel pertama adalah tabel pinjaman, yang selanjutnya adalah tabel rak. Tabel rak itu hanya akan mendata secara atomik nama-nama rak. Ya. Kenapa ini masih bisa dibagi dua? Kan begitu pertanyaannya. Karena di sini itu belum atomik. Coba lihat di sini masih ada data-data yang ganda di sini. Kalaupun secara baris ini nggak ganda kalau secara baris. Ini secara baris itu ini nggak ganda. Kenapa nggak ganda? Kenapa? Karena di dalam kode buku ini beda-beda semuanya, nggak sama. Secara tapel, secara baris, memang ini bukanlah tabel ganda, bukan. Tetapi secara fill ini ganda. Secara fill ini masih ganda, secara fill. Tetapi secara baris ini memang tidak dikatakan sebagai data ganda, secara baris. Makanya ini itu masih bisa lagi dirubah ke tahapan selanjutnya. Coba perhatikan. Ya. Bentuk 3NF, third normal form. Pada tahapan bentuk normal ketiga, terjadi suatu relasi yang terdapat dependensi, yaitu field yang bergantung dengan field yang lain pada tabel yang berbeda. Dengan demikian, contoh bentuk normal kedua telah memenuhi syarat untuk dijadikan bentuk normal ketiga. Nah, ini kan ya, ini kan jadi dua buah tabel nih. Ya, 1, 2. Masih ingat tabel sebelumnya? Kita cek sebelumnya. Nah, ini. Tolong ingat-ingat isinya ya. Ada field kode buku, ada field kode rak. Nah, coba lihat ya. Nah, oke. Oke, kita lihat dari tabel tadi kita sudah ingat ya, ada dua field, ada field kode buku, ada juga field kode rak, gitu ya, di tabel sebelumnya. Coba kita lihat lagi. Ada ini kode buku, ada juga kode rak di dalam tabel rak buku. Oke. Nah, ini kemungkinan besar akan menjadi berubah nih nama tabelnya. Oke, kita next. Nah, sekarang terbagi menjadi dua. Ada tabel buku, ada tabel, ini sebenarnya bukan tabel buku ya. Nah, ini sebenarnya tabel pinjaman. Misalnya meminjam buku atau apa gitu ya. Ini berubah menjadi tabel yang lain. Nah, coba kita perhatikan tabel buku. Tabel buku ini kan sudah menjadi mandiri nih, sudah masing-masing nih. Jadi kode buku sebagai kata kunci, judul buku, dan ini pengarang. Oke, ini kan ada tabel buku tadi ya. Nah, sekarang ada lagi tabel pinjaman di sini. Ini seharusnya bukan tabel buku lagi ya. Karena kan di sini ini kan tabel buku di sini. Nah, di sini tabel pinjaman. Di dalam tabel pinjam buku misalnya, kita sebut tabel pinjam buku yang ini. Ya. Di dalam tabel pinjam buku ini itu hanya terdapat tabel baru di sini. Berarti di dalam tabel buku ini itu merupakan gabungan, gitu ya, merupakan gabungan dari berbagai tabel. Yang pertama ada tabel buku, yang kedua tabel rak. Ini tabel pinjaman. Bayangkan ya, di tabel pinjaman tersebut berarti hanya menggabungkan hanya menggabungkan field sebagai kata kuncinya saja. Ya. Coba kita cek lagi di bentuk tidak normalnya. Di sini. Ya. Sini. Nah. Oke. Nanti ke depannya yang menjadi tabel itulah ini nih. Tabel buku, tabel rak, dan tabel gabungan dari antara rak dan kode buku yang itu menjadi tabel pinjam buku misalnya gitu ya. Kalau ini kan dalam satu tabel nih. Dalam satu tabel. Nanti akan menjadi 3 buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel buku,
Tabel yang kedua adalah tabel rak buku, yang ketiga adalah tabel pinjam buku. Tabel pertama adalah tabel yang memuat daftar-daftar buku. Tabel yang kedua adalah tabel yang memuat, gitu ya. Tadi kan ada tabel rak ya, yang memuat daftar rak buku, ada rak 1, rak 2, rak 3, dan seterusnya. Dan tabel yang ketiga adalah gabungan dari tabel 1 dan tabel 2. Nah, sehingga pada bentuk normal ketiga nanti tabel semuanya sudah mandiri, sudah berdiri masing-masing, gitu ya. Yaitu ada tabel buku, yang kedua ada tabel rak, yang ketiga ada tabel pinjam buku. Itu dibentuk normal ketiga. Ini baru 2 tabel loh. Ini baru merelasikan 3 buah tabel menjadi satu tabel. Nanti teman-teman kalau membuat suatu program tertentu akan banyak sekali tabel yang akan digabungkan. Oke, sekarang jenis-jenis relasi. Relasi one to one. Pada jenis relasi one to one, setiap record pada tabel induk hanya memiliki satu relasi dengan tabel anak. One to one. Jadi ada suatu relasi pada jenis relasi one to one, setiap record pada tabel induk hanya memiliki satu relasi dengan tabel anak. Ya. Yang kedua, relasi one to many. Relasi one to many yaitu suatu jenis relasi tabel yang memberikan hak untuk berelasi dengan lebih dari satu baris. Misalnya ibu dengan anak, seorang ibu kan boleh memiliki banyak anak. Betul kan ya? Nah, seperti itu contohnya relasi one to many. Satu orang ibu boleh memiliki banyak anak. Oh iya, contoh tadi yang relasi one to one, itu nama negara contohnya. Satu negara hanya boleh memiliki satu ibu kota. Tidak boleh satu negara itu memiliki 2 ibu kota, itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, itu contoh one to one. Contoh one to many itu bagaimana? Seorang ibu boleh berelasi dengan banyak anak. Artinya, satu orang ibu boleh memiliki banyak anak. Yang ketiga, relasi many to many. Pembentukan relasi many to many akan terjadi apabila beberapa baris pada sebuah tabel berelasi ke beberapa jenis pada tabel yang lain. Untuk merepresentasi relasi ini tidak cukup hanya menggunakan 2 tabel, melainkan harus memerlukan tabel perantara lain. Ya, seperti tadi, gabungan antara relasi antara tabel buku dengan tabel rak yang terjadi dalam suatu tabel pinjam buku. Benar ya? Buktinya apa? Buktinya di dalam tabel pinjam buku itu seorang mahasiswa boleh meminjam banyak buku. Gitu ya. Itu kurang ini mungkin teman agak sedikit pusing kalau itu ya. Contohnya mata kuliah tadi lah, tabel mata kuliah. Seorang mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Misalnya si A mengambil mata kuliah SBD, yang kedua mengambil mata kuliah PSBD. Kemudian sebaliknya, satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Faktanya bagaimana? Faktanya kan boleh. SBD itu diambil oleh banyak mahasiswa boleh. PSBD pun boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi, dari sisi kanan maupun sisi kiri boleh berelasi dengan banyak baris dalam masing-masing tabel tersebut. Misalnya di tabel kanan, tabel kiri itu tabel mahasiswa. Di tabel kanan itu adalah tabel mata kuliah. Maka keduanya itu boleh berelasi many to many di dalam tabel misalnya KHS. Bukan KHS, apa sih? Apa namanya? Kalau kita kontrak mata kuliah tersebut gitu ya. Jadi kita mahasiswa itu boleh mengambil banyak mata kuliah dalam tabel KRS misalnya gitu ya. Seorang mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah dan satu mata kuliah boleh diambil oleh banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah boleh diambil oleh banyak mata kuliah. Itulah many to many. Masalah yang timbul akibat normalisasi. Permasalahan tampilan tabel, yang kedua permasalahan integritas referensial. Nanti permasalahan tampilan tabel itu jikalau kita merelasikan banyak tabel. Permasalahan tampilan tabel. Jika sebelumnya terdapat satu tabel, maka untuk menampilkan semua record hanya dengan menggunakan perintah SQL, select bintang from nama tabel. Sedangkan untuk menampilkan beberapa record saja dapat menggunakan sintaks limit dan offset. Jadi nanti kalau menggunakan limit, misalnya begini ya, kalau menggunakan limit, jadi teman-teman itu misalnya select bintang from MHS limit 10. Nah, di sini berarti teman-teman itu hanya akan menampilkan 10
baris saja. Lah, ada pertanyaan, Pak, ini 10 baris itu pertama atau dari terakhir, dari awal atau dari akhir? Ya, teman-teman tinggal buatkan aja di sini. Kalau ingin 10 pertama, ya berarti di sini harus order by. Order by apa? Urutannya. Kan begitu? Ya kan? Kalau order by, misalnya saya ingin 10 nama berdasarkan abjad, diberikan di sini kan by name, ascending, limit 10. Ah ya Pak, saya ingin dari belakang deh, 10 dari abjad belakang. Ya boleh, berarti descending di sini. Descending limit 10. Nah, begitu ya. Kira-kira salah satu contoh sederhana bagaimana caranya kita untuk menampilkan tabel menggunakan limit. Oke. Kita next slide. Contoh tabel buku. Nah, di sini untuk menampilkan 5 record pertama dari tabel buku. Select bintang from buku limit 5. Nah, di sini ya hasilnya seperti ini ya. Kita lihat ya. Jadi seperti itu tuh. Berarti secara defaultnya, saya akan jelaskan. Secara defaultnya ini itulah seolah-olah. Ini seolah-olah ya. Select bintang from buku order by apa di sini? Berarti kode book. Itu diambil dari apa namanya? Diambil dari field pertama. Diambil dari sini nih. Kalau kita tanpa menyebutkan field mana kita akan urutkannya. Tetapi kita boleh mengurutkan berdasarkan nama field tertentu. Di sini itu saya akan menyamakan saja seolah-olah ini itu sama dengan kode ini. Maksudnya begitu. Gitu ya. Kalau kita akan mengurutkan berdasarkan field yang lainnya, boleh aja, silakan. Misalnya di sini select bintang from buku order by misalnya judul, boleh. Limit di sini 5. Tinggal gitu aja. Gitu ya. Itu untuk proses menampilkan data menggunakan limit. Oke, kita ke next slide. Untuk menampilkan 3 baris pertama yang diurutkan berdasarkan pengarang. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan lebih dulu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Di sini ya, order by pengarang kan gitu ya. Nah, order by pengarang limit 3. Berarti kita akan menampilkan berdasarkan urutan pengarang. Di sini ada C dulu, kemudian L, kemudian M, ya kan? Nah, ini berdasarkan abjad pengarang. Oke, kita next slide. Next slide. Nah, ini menampilkan 2 baris setelah melewati baris pertama yang diurutkan berdasarkan kode buku. Berarti di sini select from buku order by kobook limit 2 offset 2. Ini maksudnya bagaimana? Ini agak bingung nih. Kenapa kok ada offsetnya? Nah, ini itu maksudnya adalah dijelaskan tadi menampilkan 2 baris setelah melewati baris pertama. Berarti ini adalah sebagai titik A, titik awal atau start gitu ya. Inilah finishnya. Bukan finish ya. Banyak yang akan diambil. Ini jumlahnya. Berarti dari baris pertama jumlahnya 2, sebanyak 2 baris yang diambil. Ya. Pak, gimana kalau saya ingin mengambil 5 baris setelah baris ketiga? Setelah baris ketiga ya, ingat ya, setelah baris ketiga. Gitu ya. Berarti di sini select bintang from buku. Misalnya di sini limit setelah baris ketiga kan, berarti di sini 4. Berarti akan dimulai dari baris keempat. Offset 5. Berarti kita akan menampilkan 5 baris mulai dari baris keempat. Nah, gitu ya. Nah, salah satu contoh penggunaan dari limit dan offset. Menampilkan 2 tabel. Nah, ini baru nih berelasi nih. Pernyataan SQL untuk menampilkan record tidak sama dengan sebelum proses normalisasi. Perintah SQL-nya yaitu select nama tabel, nama field, from nama tabel, nama tabel. Contoh begini ya. Contoh begini. Mungkin ini agak sedikit pusing ya. Nah, saya akan menampilkan 2 buah tabel. Di sini pernyataan SQL untuk menampilkan record tidak sama dengan sebelum proses normalisasi. Begini contohnya. Saya akan menampilkan dari tadi kan dari tabel dari 2 buah tabel ya. Misalnya saya akan menampilkan 2 tabel yang saling berelasi dulu tadi ya. Misalnya tadi kan ada 2 buah tabel yang saling berelasi namanya tabel pinjam buku misalnya. Di dalam tabel itu kan ada kode buku kan ya.
ada kode buku, ada kobuk. Yang kedua ada kode rak lah. Dicoba kode rak lah. Jangan ini deh, mahasiswa deh. NIM. Di sini kode MK. Di dalam tabel KRS misalnya begitu. Nah, di saat saya akan menampilkan dari masing-masing tabel, saya bisa menggunakan select, fungsi select ini. Caranya bagaimana? Di sini saya ambil contoh. Di dalam tabel, coba saya akan ulangi dulu ya. Di dalam tabel mahasiswa ini, tabel MHS nih, pastikan ada nama ya. Ada nama misalnya Jordan, di sini Jordan. Nick dulu ya. Misal di sini 2001. Di sini misalnya namanya adalah Jordan. Di sini Jordan. Kemudian di sini 20022. Di sini namanya Michael, misalnya gitu ya. Michael. Nah, ini tabel MHS. Coba sekarang tabel mata kuliahnya. Di sini kode mata kuliah misalnya MK01. Misalnya di sini tabel mata kuliah ya, mata kuliah. MTKUL misalnya gitu ya. Di sini ada kode mata kuliahnya adalah misalnya MK01, di sini SBD, MK02, di sini misalnya PSBD. Oke, kita lihat ya. Ini masing-masing tabel. Lalu bagaimana caranya saya akan menampilkan informasi dari masing-masing tabel tersebut? Begini. Select misalnya. Select, saya akan menampilkan dulu kode mata kuliah. Nama mata kuliah lah. Nama mata kuliah. Nama mata kuliah dari tabel MTKUL. Oke, berarti di sini kan NM KUL. Saya tadi saya kurang jelas tadi di sini, saya akan ulangi. Di sini saya ulangi ini ya. Di sini misalnya ada tabel MTKUL. Ada dua buah file. File yang pertama adalah kode MK. Yang kedua adalah nama MK. Isinya apa saja? Misalnya MK01. Di sini misalnya SBD. Ini MK02. Di sini misalnya PSBD. Oke. Nah, jelas sekarang ya. Ini ya. Nah, sekarang di tabel mahasiswa. Itu ada NIM. Di sini ada nama misalnya 2021, singkat aja 201. Misalnya di sini Jordan. Kemudian 202. Di sini misalnya Michael tadi. Michael. Ada tabel ketiga. Nah, di tabel ketiga itu adalah tabel misalnya KRS. Sambil contoh KRS. Ya, tabel KRS. Di dalam tabel KRS ini, misalnya ada di sini ada NIM. Dan di sini ada MK. Kode MK. Nah, kan gitu kan? Misalnya 201 dia kontraknya adalah kode MK01. Nah, si 201 juga nih masih berarti MK02. Gitu misalnya ya. Ini tabel KRS. Ini ada 3 buah tabel. Ada tabel KRS yang memuat NIM dan kode mata kuliah sebagai kata kunci dari masing-masing tabel. Yang kedua tabel MHS, yang ketiga adalah tabel mata kuliah. Penggabungan misalnya di sini. Di sini kan hanya ada NIM dan kode mata kuliah. Lalu bagaimana caranya jikalau saya ingin menampilkan juga nama mata kuliahnya dalam satu query? Nah, saya bagaimana? Begini caranya. Sini select, gitu ya. Di sini select misalnya nama MK, MTKUL. Di sini MTKUL ya. Ambil, jangan untuk dulu ya. Nah, saya pahami lagi di sini. Di sini kan ada, perhatikan ya. Yang pertama di sini kan ini dulu nih. NIM dan MK. Coba perhatikan ke sini. Lihatin ke sini. Nah, saya akan nulis di sini. Select. Di sini misalnya nama dari tabel mahasiswa. Berarti MHS nama. Ya. Di sini boleh NIM dulu di sini. Di sini NIM. Kemudian MHS nama. Koma. Gitu ya. MHS nama. Oke. Di sini ada MHS nama. Yang kedua, misalnya di sini itu ada akan mengambil dari tabel lain. Misalnya di sini ada mengambil dari tabel lain. Misalnya saya akan mengambil nama mata kuliah NM
Nah, berarti di sini mtekul dulu, mtekul. Di sini nm nama mata kuliah. Gitu. Berarti di sini saya itu akan menampilkan 3 atribut sekaligus, atribut NIM, atribut nama, dan juga atribut mata kuliah. Oke, bolehlah di sini kita mtekul dulu ya. Di sini kode MK dulu lah ya. Gitu ya. Di sini from apa? From gitu ya. Nama tabelnya apa di sini? Berarti nama tabel apa tadi? From nama tabel mahasiswa, ya Allah, MHS gitu ya. MHS. Kemudian di sini pun ada juga kita menyebutkan dari tabel apa? Tabel mtekul. Tetapi sebenarnya begini kurang tepat ya. Tepatnya kita menggunakan inner join kalau menampilkan 2 buah tabel. Ya, misal begini. Saya kurang paham kalau perintah SQL yang di atas ya. Lebih baik menggunakan SQL sendiri ya. Di sini name MHS nama from, misal di sini ada from KRS. Ya. From KRS. Jadi di sini itu disebutkan dulu di sini nih. KRSA misal di sini, maka di sini saya akan sebutkan di sini A. Saya akan mengibaratkan A itu adalah perwakilan dari KRS gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tabel MHS from KRS gitu ya. Inner join di sini. Kita pakai inner join. Inner join. Inner join pakai tabel apa? Inner join tabel MHS B. Jadi saya anggap sebagai tabel B. Di sini saya ganti. Nah, menjadi tabel B. Inner join. On, di sini kan ada on nih. Di sini ada on. On. Di dalam tabel A itu apa perwakilannya? NIM sama dengan dalam tabel B atau tabel mahasiswa yang terlibat juga apa? Berarti NIM juga di sini. Ya. Kemudian inner join lagi dengan tabel mana lagi? Dengan tabel mtekul. Saya ibaratkan sebagai tabel C. Gitu ya. Inner join mtekul C. On di sini A-nya itu apa? Kode MK. Dan di mananya? Dan di dalam tabel C-nya pun kode MK sama dengan tabel C sama dengan kode MK. Nah, begini. Untuk merelasikan 3 buah tabel sekaligus. Nah, teman-teman di sini sudah masuk expert nih kalau sudah bisa seperti ini nih, menggabungkan banyak tabel dalam satu buah query. Itulah. Nah, ini kalau menggabungkan ya, kalau hanya menampilkan saja sih cukup mudah ya. Tinggal nama tabel, misalnya nama dari nama tabelnya, kemudian sebutkan nama-nama tabelnya, gitu ya. Oke. Kemudian kita next slide. Contoh, menampilkan judul buku, pengarang, dan rak buku yang kode rak bukunya 01. Sini contoh ya. Di sini ada select buku, judul, buku pengarang, rak buku, kemudian kode RK, from buku, rak buku. Gitu ya. Where rak buku, kode RK. Coba perhatikan di sini. Ini itu tanpa menggunakan inner join. Jadi teman-teman tuh ingin menampilkan secara bebas, pokoknya di tabel pinjam buku itu tampilkan aja secara keseluruhan. Gitu ya. Misalnya begitu ya. Nah, makanya saya akan menampilkan dari 2 buah tabel sekaligus, yaitu tabel dari tabel buku yang ini dan juga dari tabel rak buku. Nah, ingat ya, ini yang sebelum titik itu nama-nama tabel semuanya. Nah, harus ingat, sebelum titik itu adalah nama-nama tabel semuanya. Pak, kok tadi digantikan A? Boleh. Kalau mau digantikan A, bagaimana Pak? Begini berarti. Kalau mau digantikan sebagai inisial ya. Nah, misalnya di sini select A, di sini judul ya. Oke, di sini judul. Kemudian di sini A lagi, misalnya di sini pengarang. Ingat ya, A itu berarti perwakilan untuk tabel buku. Oke. Kemudian untuk tabel B misalnya. Perwakilan sebagai perwakilan dari tabel rak misalnya. Di sini ada kode rak.
kode RK. Terus dari mana begini? From-nya bagaimana? From di sini buku A. Nah, gitu ya. And di sini apa? Rak buku sebagai perwakilan B. Gitu ya. Nah, jadi B ini itu diibaratkan sebagai perwakilan dari rak buku yang ini. Gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini, saya akan jelasin ini dulu. Ini B ini adalah perwakilan dari rak buku. Oke ya. Nah, ditulislah ke sini. Biar tidak terlalu panjang nulisnya. Nanti kan kalau begini kan panjang-panjang nih. Panjang kan itu ya. Di sini juga buku kan itu ya, panjang-panjang di sini. Nanti mah cukup diganti dengan inisial, bisa A, B, C dan lain-lain. Asal jangan angka saja, gitu ya. Nah, tuh. Kemudian permasalahan integritas referensial. Berupa maintenance konsistensi of reference antara dua tabel relasi yang saling terkait. Contoh, di sini misalnya setelah proses normalisasi untuk menambahkan rak buku harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu apakah buku yang akan ditampilkan pada suatu rak apakah sudah ada dalam tabel buku atau belum. Gitu ya. Jika belum terdapat kode buku tersebut pada tabel buku, maka proses penginputan record pada tabel rak buku tidak dapat dilakukan. Saya ulangi ya, setelah proses normalisasi untuk menambahkan rak buku, harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu apakah buku yang akan ditampilkan pada suatu rak apakah sudah ada dalam tabel buku atau belum. Jadi harus dicek dulu dalam tabel bukunya sudah ada kode bukunya atau belum. Jangan sampai di saat kita akan menginputkan ke dalam suatu rak buku, kode bukunya belum ada, itu nggak bisa. Harus ada dulu masing-masing tabelnya. Gitu ya. Nah, gitulah. Jadi ini harus sudah normal tuh sudah bagus sebenarnya sudah normal tuh. Tidak bisa sembarangan. Oke. Nah, oke. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini cukup lama ya 46 menit, 47 menit. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak bosan untuk menyimak video yang saya buatkan tentang permasalahan relasi dua buah tabel ini. Sekian dari saya, Bill Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.